اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان. اللهم لك الحمد على أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه والعاقبة للمتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dijadikan sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berserta salam buat junjungan alam yang telah berkorban demi memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat, demi mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan yang hakiki. Jemaah Jumat, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Suatu ketika salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Aun rahimahullah ingin didatangi seseorang yang akan melaksanakan safar, perjalanan jauh, ingin berpamitan kepada Abdullah bin Aun. Maka Abdullah bin Aun pun berpamitan dengannya dan mengucapkan sebuah pesan, sebuah wasiat. Apa kata Abdullah bin Aun? Alaika bitaqwallah. Hendaklah engkau menjaga takwa kepada Allah. Fa innal muttaqi laisa alaihi wahsyah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan pernah merasakan wahsyah. Apa itu wahsyah kaum muslimin? Wahsyah adalah ketakutan, kecemasan hidup. Orang-orang bertakwa tidak akan pernah merasakan wahsyah. Wahsyah itu kalau kita analogikan seperti hewan yang lepas dari kumpulannya, yang jauh dari pengembalanya, tersesat di tengah hutan, jauh dari tempat peristirahatannya, jauh dari teman-temannya, jauh dari pemiliknya dan pengembalanya, sehingga dia merasa cemas. Jangan-jangan ada mara bahaya yang akan menerpanya. Begitulah wahsyah kaum muslimin. Maka Abdullah bin Aun, salah seorang tabi'in yang mengenal takwa, dia mengatakan bahwa takwa itu akan menyelamatkan seseorang dari wahsyah, rasa takut. Bagaimana tidak kaum muslimin? Orang-orang yang bertakwa itu mereka membersamai Allah. Mereka mengenal Allah Azza wa Jal. Bahwasanya Allah yang menguasai langit dan bumi. Untuk apa takut? Allah yang memberi dia rezeki. Allah yang mengatur segala urusannya sampai akhir hidupnya. Untuk apa wahsyah? Begitulah para tabi'in, begitulah Nabi, begitulah para sahabat memahami takwa kaum muslimin. Bukankah takwa adalah wasiat Allah untuk seluruh para nabi dan rasul? Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ini adalah wasiat para nabi terdahulu. Dan para nabi mewasiatkan umatnya, kaumnya dengan wasiat takwa. Ini menunjukkan agungnya takwa kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat yang mulia yang sering kita hafal, Allah berfirman, "Wa tazawwadu." Dan ambillah bekal. Untuk apa kaum muslimin? Kita hidup di dunia ini punya tantangan. Banyak sekali tantangan hidup. Kita butuh bekal agar jalan kita di dunia ini selamat.
sampai menuju Allah dan kampung akhirat kita yaitu surga. Jangan sampai jalan kita itu tersenggol oleh bebatuan maksiat, kebodohan, syubhat. Maka takwa itu kaum muslimin azanillah adalah ra'su malil abdi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan at-taqwa ra'su malil abdi. Ketakwaan itu adalah puncak harta seorang hamba. Seorang hamba berapapun hartanya kalau tidak memiliki takwa, dia belum merasakan harta yang paling puncak, belum. Akan tapi orang yang bertakwa walaupun hartanya pas-pasan, dia merasa memiliki dunia dan seisinya. Bukankah banyak hadis, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwasanya takwa, ibadah, amal soleh itu seperti lebih daripada dunia dan seisinya. Di antaranya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Takwa yaitu ma'rifatullah, takwa yang lahir dari mengenal Allah. Maka hadirnya kita di pondok ini, hadirnya kita di tempat ini untuk apa kaum muslimin? Apakah hanya sekedar untuk menghabiskan waktu muda atau untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, pemilik langit dan bumi, yang harus kepadanya lah kita taat, kepadanya lah kita patuh, dia larang kita tinggalkan, bukan patuh kepada manusia. Bukankah ketaatan kepada Allah mengeluarkan kita dari penghambaan kepada dunia, penghambaan kepada manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian mau bertakwa kepada Allah, serius, benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan untuk kalian furqan. Apa itu furqan kaum muslimin? Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa al-furqan adalah al-ilmu wal huda. Ilmu dan petunjuk. Yang dengan seorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Maka kita belajar di sini untuk merealisasikan takwa kepada Allah. Untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya menuju kampung akhirat. Menuju kampung asli kita yaitu surga. Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasiat takwa ini adalah wasiat Allah kepada para nabi, wasiat para nabi ke umatnya, dan sampai kepada kita. Wasiat yang sering disampaikan oleh lisan para khatib, disampaikan di atas mimbar-mimbar Jumat, tapi terkadang hanya sebatas lewat begitu saja, tidak mengetahui urgensi takwa. Ulama-ulama salaf, mereka betul-betul mempercayai bahwa takwa adalah jalan keberuntungan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Kaum muslimin azanillah wa iyyakum jami'an. Takwa sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama yaitu mengerjakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kaum muslimin, kita berada dalam suatu kondisi susah untuk meninggalkan maksiat. Ada, Allah berikan kita suatu saat susah untuk meninggalkan maksiat. Karena ketika seorang bermaksiat, sejatinya dia sedang berada dalam tawanan syaitan. Sedang berada dalam penjara syahwat. Dan diborgol dengan hawa nafsu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da' Dawa. Orang yang bermaksiat, sejatinya dia berada dalam tawanan syaitan. Dan syaitan akan memasukkannya ke dalam penjara syahwat. Kemudian dibelenggu dan diborgol dengan hawa nafsu.
Maka muslimin azanillahu wa ikum jami'an, cara untuk merealisasikan takwa adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Barang siapa yang hari ini masih susah untuk meninggalkan maksiat, bacalah kitabullah. Bacalah kitabullah, petunjuk hidup kita. Seakan-akan kita sedang berada dalam hutan yang mana kita sudah diberikan petunjuk. Kalau nanti ketemu hewan ini, maka seperti ini caranya. Kalau nanti ketemu banjir, seperti ini caranya. Kalau ketemu seperti ini pula caranya. Maukah kita memahami cara tersebut, cara hidup, agar kita sampai keluar dari hutan, selamat dan diberi pahala, diberi hadiah. Begitulah kehidupan kita kaum muslimin azanillahu wa ikum jami'an. Terkadang kita tidak mau membaca kitab tersebut, atau membaca hanya sekedar membaca huruf-huruf saja, tidak membaca makna. Itulah kondisi kebanyakan kita kaum muslimin hari ini. Hanya membaca huruf tanpa makna. Apalah gunanya Al-Quran kalau hanya sebatas kitab yang berhuruf saja. Tapi Al-Quran adalah kitab yang memiliki makna yang sangat banyak. Allah mengatakan Al-Quran sebagai obat. Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, ingin menjadi orang yang bertakwa, maka baca Al-Quran, fahami Al-Quran, ya, tadabburi Al-Quran. Tidaklah kaum muslimin, saudaraku, azanillahu wa yakum, kita berada di sini kecuali untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah, agar tidak ada wahsyah dalam kehidupan kita. Terkadang seorang hamba takut, kalau saya belajar di pondok, apa nanti hidup saya? Bagaimana nanti hidup saya? Apakah saya akan mendapatkan pekerjaan yang layak? Apakah saya akan mendapatkan rumah mewah? Apakah saya akan mendapatkan mobil yang bagus? Allah telah menjanjikan kaum muslimin azanillahu wa qadiyah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah. Allah akan berikan kepada kalian dua bentuk rahmat. Rahmat beriman kepada Rasul dan rahmat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menafsirkan bahwasanya rahmat ini yang pertama karena kita taat kepada Allah, kita melakukan perintah Allah. Dan rahmat yang kedua karena kita meninggalkan maksiat. Dan bukan hanya rahmat ketika kita bertakwa, Allah akan berikan kita yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran. Dan Allah akan memberikan untuk kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan mengarungi fitnah-fitnah dunia, mengarungi fitnah syubhat dan syahwat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna min." Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sungguh dia pasti akan menemui kalian. Hakikat yang bisa kita ambil faedah dari ayat tadi kaum muslimin adalah apa? Kematian yang manusia kabur darinya, pasti akan dia kabur kembali kepada kematian. Sejauh apapun kita lari dari kematian, kita akan menemui kematian kembali. Itu adalah hakikat kehidupan. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan ini? Agar Nabi Muhammad menanamkan kepada hati-hati manusia
takwa. Ulama mengatakan maksudnya ayat ini bermakna agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Apapun kondisinya, ketika terbetik oleh kita untuk bermaksiat, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bayangkan kalau kita saat itu, detik itu juga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kondisi itu. Kemudian kita nanti akan dihisab dan akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang. Fulan meninggal ketika bermaksiat. Nauzubillah min zalik. Maka wasiat takwa adalah wasiat orang-orang beriman. Ketika bertemu dengan saudara kita, ketika ingin melepas kepergian saudara kita, wasiatkan dia untuk bertakwa. Akhi, bertakwa kepada Allah. Alaika bitaqwallah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kenapa wasiat takwa ini butuh bagi orang-orang musafir? Karena ketika safar banyak sekali cobaan kaum muslimin. Banyak sekali fitnah yang mungkin tidak dirasakan ketika dia mukim. Ketika dia masih di tempat rumahnya. Dia akan mendapatkan banyak fitnah. Banyak cobaan. Maka wasiat takwa adalah wasiat orang-orang beriman. Maka marilah kita saling mentausiah. Saling mewasiatkan diri kita dan diri teman-teman kita untuk bertakwa kepada Allah. Menjalankan perintah Allah. Ketika ada saudara kita yang lemah semangat dalam menuntut ilmu, semangati dia. Ingatkan akan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Ketika ada teman kita yang terjatuh dalam maksiat, ingatkan ia. Kita belajar agama bukan untuk menjatuhkan kaum muslimin. Antum pemaksiat, antum ahli ini, antum ahli itu, bukan. Akan tapi untuk membawa saudara-saudara kita menuju Allah, mengingatkan dia agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر قوموا إلى صلاتكم